Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman, pertanyaan-pertanyaan seperti APK ini ada DC-nya nggak bang? APK itu sudah punya DC bang? Hey yo, di Do Not Be Scared harapan saya sih sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena itu kan sama saja jika masih ada ketakutan di hati dan pikiran teman-teman. Dan yang namanya ketakutan pasti dapat semakin membesar, menular dan merusak. Jika teror DC-DC itu masih menjadi momok menakutkan buat teman-teman, ketakutan teman-teman pasti akan semakin besar. Bahkan tukang siomay keliling yang lewat pun akan teman-teman anggap DC. Kenapa menular? Karena ketakutan itu akan teman-teman tularkan ke orang terdekat teman-teman. Baik itu istri ataupun keluarga besar teman-teman sendiri. Lalu akumulasi dari ketakutan yang membesar dan menular itu adalah merusak. Yap, teman-teman akan depresi, merasa terhina, dan menahan beban maha berat. Memikirkan hal yang tidak-tidak, seperti akan terjerat hukum, atau akan dikunjungi oleh para DC dan gengnya. Intinya kehidupan teman-teman akan chaos. Jujur, saya sama sekali tidak tertarik untuk mengangkat topik seperti itu. Topik-topik seperti apakah pinjol ini ada DC-nya? Apakah pinjol itu ada DC-nya? Pasti sudah banyak teman-teman temui di YouTube yang lain. Nah, jika teman-teman percaya silahkan. Tapi saya yakin jika tetap dengan mentalitas seperti itu, teman-teman akan terus dihantui para abang-abang DC pinjol. Sejujurnya saya masih suka bingung dengan teman-teman YouTube yang lain. Kenapa bisa punya informasi seperti itu? Apakah mereka punya semacam orang dalam gitu? Yang ditempatkan di semua platform pinjol, atau mereka punya alat canggih semacam penyadap informasi dan bisa mendeteksi setiap gerak-gerik para pinjol ini. Jika teman-teman ada yang tahu, tolong bantu saya, beritahu di kolom komentar atau bergabung di grup Telegram di link deskripsi buat sharing-sharing dan saling support kita di grup. Sepengetahuan saya yang pernah bekerja sebagai DC, satu perusahaan jasa penagihan eksternal itu bisa memegang data para debitur yang gagal bayar dari banyak produk perbankan. Dan saya yakin cara kerjanya masih tetap sama di era pinjol peer-to-peer lending ini. Lalu teman-teman pasti bertanya, apa yang menjadi penyebab keyakinan saya? Ya jelas karena SK pengurus AFPI 02/2020 poin C angka 3 huruf D. Yang berbunyi setiap penyelenggara tidak boleh melakukan penagihan secara langsung kepada penerima pinjaman gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman. Akan tetapi pihak penyelenggara pinjol boleh mempergunakan jasa pihak ketiga, perusahaan jasa pelaksana penagihan. Nah, di perusahaan pihak ketiga inilah para DC-DC ini bekerja. Makanya pertanyaan-pertanyaan pinjol ini ada DC-nya nggak bang? Pinjol itu ada DC-nya nggak bang? Menurut saya sangat tidak relevan. Karena pada dasarnya semua pinjol legal dapat menunjuk perusahaan jasa penyelenggara penagihan. Teman-teman tentu tidak berpikir bukan jika para pinjol-pinjol ini akan ikhlas lahir batin dan tidak menunjuk DC dari pihak ketiga saat kita sudah galbay. Saya tidak menyalahkan rekan-rekan YouTube yang lain yang selalu mengangkat topik ini. Tapi bagi saya, topik mengenai ada tidaknya DC di platform pinjol tertentu sama saja dengan kemunduran mentalitas teman-teman itu sendiri dalam menghadapi DC. Dan itu tidak sejalan dengan keinginan saya pada saat membentuk grup ini, yaitu ingin melakukan booster mental kepada teman-teman semua yang saat ini sedang gagal bayar atau galbay. Jika teman-teman ingin terbebas dari ketakutan galbay, maka teman-teman harus menghadapi ketakutan itu secara langsung. So teman-teman,